Iya, Raisa. Kelima, mungkin sudah ada beberapa tiap auditor yang juga melakukan proses pengecekan. Nah, pengecekan ini mulai dari bahan belanja, rangkaian nilai belanja kan mungkin tidak mudah pada saat recall data berdasarkan data yang tercatat manual. Nah, untuk itu Badan Nasional menyiapkan sistem informasi tinggi nasional yang berkait dengan modul supply chain dan modul ERP-nya. Mohon dengan sangat bahwa para teman-teman FPI, para KVPG utamanya, dan karya Koljam nantinya bisa menyimak, melihat, dan kemudian menerapkan. Ya, karena sekali lagi, kita di luaran sudah cukup banyak di media sosial, informasi-informasi negatif yang berkait dengan pelaksanaan program makan bergizi ini. Kita harus bantu dengan menyiapkan data yang akuntabel dan salah satunya dengan melaksanakan pencatatan melalui sistem informasi bergizi nasional. Ya, saya selamat nyimak, kemudian selanjutnya melaksanakan sistem ini dengan baik dan benar, dan akan dibantu oleh teman-teman kami dari Badan Gizi Nasional, khususnya di unit pusat data dan sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga dapat berproses dengan baik. Kami kembalikan. Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Boga selaku Kepala Pusat Data dan Informasi telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu terkait overview dari kegiatan kita pada hari ini yang akan dipandu oleh Mas Aang Jatnika dari tim Pusdatin BGN. Kepada Mas Aang kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya dari SPPG, dari BGN. Terima kasih Bapak sudah join ya. Mungkin kalau yang kemarin hari Jumat hadir, ini adalah kelanjutan. Kayak gitu ya. Ini adalah kelanjutan. Boleh sambil di next. Slide-nya bisa di next. Oke. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita di hari Jumat. Kemarin hari Jumat kita sudah memberikan paparan seperti apa kegiatan seperti apa SCN ini akan digunakan, seperti apa SCN ini diinput seperti itu. Nah, siapa yang menggunakan SCN ini, fungsinya seperti apa? Terus juga sudah diingatkan juga atau sudah diberitahu juga untuk apa sih yang harus disiapkan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan di hari Minggu. Nah, hari ini sebenarnya fokusnya adalah pada praktek langsung, kayak gitu. Jadi nanti dari narasumber itu akan memandu untuk penginputan. Memandu penginputan step by step dari login sampai nanti kelihatan datanya sudah masuk apa belum. Nah, harapannya teman-teman SPPG ini juga sambil buka laptop dan menyiapkan untuk hal-hal yang akan diinput seperti itu akunnya, kemudian misalnya ada slot belanja atau catatan belanjanya itu mulai disiapkan juga. Jadi segera kita bareng-bareng gitu istilahnya bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan atau apa langsung aja chat ini gimana atau seperti itu atau di Slido. Jadi teman-teman itu dari Pusdatin BGN nanti akan standby di 3. Ada di Zoom, ada di ERP. Ada di chat Zoom, ada di Slido, dan ada di ininya live Zoom-nya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tunjuk tangan. Kalau ada itu boleh di chat di Zoom, boleh di Slido juga. Nanti akan segera dibantu jawab. Intinya harapannya hari ini atau 2 jam ke depan lah mungkin ya, 1-2 jam ke depan data dari teman-teman itu benar-benar sudah bisa masuk. Tidak usah takut salah. Jadi nggak usah takut salah dulu. Tapi jangan malu tanya. Nggak takut salah tapi bablas terus itu juga bahaya. Kayak gitu ya. Kita jangan takut salah. Tapi kalau ada kebingungan itu juga silakan ditanyakan.
Nah, di Zoom juga, jadi teman-teman ini nanti tolong disetting sama panitia ya untuk chat di Zoom. Itu teman-teman SPPG yang lain juga boleh membantu menjawab seperti itu. Kalau bisa dibuat seperti itu, tolong dibuatkan seperti itu supaya bisa membantu menjawab. Karena gini, pengalaman misalnya pengalaman teknis penginputan mungkin nanyanya ke Pusdatin PGN, tapi misalnya pengalaman pembelanjaan, pencatatan di lapangan itu teman-teman SPPG ada yang punya experience itu boleh share seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak yang top down sifatnya, bukan kami ngajarin, enggak, itu kita bareng-bareng. Kalau ada yang punya pengalaman boleh sharing, kalau ada yang merasa perlu ditanyakan itu kita bareng-bareng. Targetnya adalah kita semua bisa mengisi dengan benar, datanya bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah fokusnya ada di dua ini, modul pengadaan akuntan atau PLOK yang in charge seperti itu. Tapi tim ahli gizi, tim asisten lapangan ini boleh banget melihat karena nanti sebenarnya ini semuanya saling berkaitan. Prinsipnya semuanya saling berkaitan. Tapi untuk modul pengadaan ini atau SCM ini dan IRP ini prinsipnya bahasanya mau masak apa itu yang dibeli kayak gitu, tapi tidak mengunci. Misalnya harus dibikin dulu menunya baru beli, enggak kayak gitu. Jadi ini bisa terpisah, tapi nanti ini juga berkaitan kayak gitu. Jadi mau masak apa itu harus disesuaikan. Makanya tadi saya katakan waktu hari Jumat ini mau sudah berencana masak apa itu harus dicatat juga, pembelanjaan juga catat. Nah nanti ke depannya kenapa tim asisten lapangan itu juga perlu memperhatikan ini, misalnya mendapatkan informasi ini, karena ketika mulai memasak stoknya kemudian bahannya itu harus sesuai kayak gitu. Jadi tidak terikat, bisa menginput secara bebas dalam artian yang sudah direncanakan, tapi nanti pada akhirnya juga terkait dengan apa yang mau dimasak dan mulai masaknya itu seperti apa. Karena ketika mulai masak harus lihat stoknya seperti itu. Oke, jadi ini fokusnya di SCM dan ERP. Silakan semuanya bisa mulai menginput datanya production, tidak usah khawatir salah, tanyakan, nggak usah ragu-ragu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, harapannya beberapa hal yang di sini harus disiapkan. Kalau ada yang belum, ini langsung di-chat aja di Zoom atau di slide langsung ditanya aja. Kayak gitu ya. Ini perangkat laptop dan koneksi internet stabil. Oke, ini saya rasa semuanya bisa lah di SPPG aman. Menggunakan dua perangkat kayak gitu. Jadi ada perangkat input materi, yaitu misalnya di handphone nih, kayak gitu, ada yang laptop seperti itu. Tapi kalau satu pun selama masih bisa dengerin, selama bisa slide layarnya bisa berbagi itu juga boleh. Nah, akun SSOPLOK ini tolong diperhatikan. Kalau ada yang masih belum punya, tolong ditanyakan sekarang, nggak apa-apa. Kasih formatnya mungkin bisa diberitahu untuk pertanyaan untuk akun SSO ini kalau ada kendala seperti apa, bisa ditulis dan bisa langsung ditangani seperti itu. Jadi harapannya semuanya bisa lanjut ke fase nomor 4, login. Seperti itu. Jadi login ke spgn.go.id. Setelah itu nanti ikutin rangkaian step by step-nya. Kalau yakin buat lebih mendahului daripada narasumber, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya agak ragu-ragu, ikutin aja pelan-pelan. Jadi kita akan bareng-bareng aja. Seperti itu. Nah, itu sudah ada yang bertanya. Akuntan SPPG Sindang Agung belum ada akunnya. Silakan mungkin dari tim bisa dibuatkan form pertanyaan atau format pertanyaan supaya bisa ditangani langsung. Jadi akunnya bisa lanjut seperti itu. Oke, ini nanti bareng-bareng ya kalian. Oke, Tuhan sudah banyak tuh seperti itu. Ini responnya cukup baik ya dari teman-teman. Oke. Wah, banyak sekali ini tuh langsung. Banyak banget akunnya. Oke, saya lanjut lagi. Next, mungkin.
Nah, setelah kegiatan, ini nanti pasca kegiatan kita akan memantau untuk aliran data yang masuk, seperti itu. Jadi data yang masuk itu akan dipantau oleh tim Pusdatin BGN, seperti itu. Jadi kita akan mengevaluasi dalam beberapa hari ke depan datanya sudah masuk atau belum, seperti itu. Kalau yang sudah masuk, nanti kita mungkin coba plan lagi untuk beberapa hari ke depan. Kita bisa sharing ya, sharing pengisian segala macam yang belum dan lain-lain. Termasuk juga kalau memungkinkan atau kalau hari ini ada kendala, itu kita bisa teman-teman bisa bantu dampingi lagi untuk pengisian seperti itu. Nah, setelah kegiatan ini nanti peserta tolong sekali untuk mengisi form evaluasi, terus kemudian juga mulai menggunakan SCM dan ERP untuk operasional. Jadi nggak cuma hari ini. Jadi bukan cuma hari ini sudah di-input, sudah selesai. Enggak, tiap hari ini digunakan. Seperti itu, tiap hari itu digunakan untuk bisa mendapatkan untuk bisa terlihat proses pembelanjaannya. Seperti itu. Saya rasa cukup mudah dipahami ya dari teman-teman. Oke, lanjut. Nah, oke. Silakan mungkin sebentar. Mungkin kita kasih waktu beberapa menit untuk terkait akun ini. Ini cukup banyak. Kira-kira nanti akan distribusinya seperti apa kita akan lakukan seperti itu. Tapi ini berjalan role play-nya bareng-bareng aja untuk yang punya akun, yang sudah punya akun. Silakan login ke SPPGN BGN dan siap-siap untuk sesi role play. Oke, saya kembalikan ke host Mbak Melia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aang terkait penjelasannya untuk overview kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu sesi roleplay yang akan dipandu oleh Kak Rizky Amalia dari tim Pusdatin BGN. Kepada Kak Rizky Amalia, kami persilahkan. Baik. Izin, apa suara saya terdengar jelas? Baik, terdengar Kak? Baik, terima kasih Kamel. Izin saya ambil alih untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SPPG. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu di minggu siang hari ini untuk dapat hadir dan ikut serta pada kegiatan pendampingan penginputan modul SPPGN untuk manajemen pengadaan atau SCM serta modul keuangan dan stok atau manajemen rantai pasok ERP. Bapak dan Ibu SPPG yang hadir saat ini pasti sudah sering mendengar terkait sistem yang akan mendukung segala aktivitas operasional di SPPG. Jadi hari ini kita akan secara langsung melakukan penginputan transaksi bersama-sama ke dalam sistem manajemen pengadaan atau SCM. Nah, mungkin izin sedikit saya mengulang kembali terkait sistem yang akan kita gunakan pada siang hari ini, di mana manajemen pengadaan atau SCM ini digunakan oleh pengawas keuangan untuk mendukung penyediaan bahan baku sebelum masuk pada proses produksi. Jadi melalui sistem ini, pengawas keuangan dapat melihat kebutuhan bahan baku yang sudah direncanakan oleh pengawas gizi di sistem sebelumnya atau di menu planner yang insya Allah akan ada sesi terpisah lagi Bapak Ibu agar kita secara bersama-sama dapat memahami sistem SIPGN secara keseluruhan. Untuk hari ini kita akan fokus pada sistem manajemen pengadaan dan manajemen rantai pasok yang akan membantu pengawas keuangan dalam perencanaan pembelian kebutuhan bahan baku untuk ketersediaan stok agar dapat mendukung kelancaran dari proses produksi. Nah, mohon izin Bapak Ibu pengawas keuangan, karena kita akan melakukan inventaris transaksi, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan terlebih dahulu terkait perangkat yang akan kita gunakan seperti tab dan ataupun laptop serta invoice dari transaksi yang sudah dilakukan. Mungkin izin saya berikan waktu untuk mempersiapkan sampai dengan 13.50. Kamil cukup? Boleh Kak. Nanti berarti kita akan kembali lagi di 13.50 ya Bapak dan Ibu.
Baik, semoga Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan sesi role play manajemen pengadaan atau SCM. Nah, baik. Izin apabila nanti saya terlalu cepat atau terlalu lama dalam proses pendampingan atau penjelasannya, boleh tolong dibantu untuk diingatkan ke Amel. Jadi selama sesi penginputan transaksi ini, juga apabila dari Bapak Ibu pengawas keuangan timbul pertanyaan, boleh dapat langsung diajukan. Seperti itu. Oke, baik. Izin saya share screen untuk memulai sesi penginputan transaksi. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, Bapak Ibu pengawas keuangan, kita akan bersama-sama melakukan sesi login ke dalam sistem dengan mengakses sipgn.bgn.go.id pada web browser dari masing-masing perangkat Bapak dan Ibu. Ini tampilannya sudah di portal SPGN. Kemudian pada pojok kanan atas portal SPGN, klik ke portal SPGN. Ya. Maka Bapak Ibu akan masuk ke laman login kembali. Maka Bapak dan Ibu akan masuk ke laman login. Kemudian masukkan email yang sudah terdaftar pada Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional atau SPGN. Izin saya stop share screen. Yang lagi. Yang lebih minum itu kalau sampai lain aja pikiran. Makan udah. Oke. Berhasil. Ntar saya share screen ulang. Oke, jadi ketika Bapak Ibu klik tombol ke portal SIPGN, maka akan muncul laman untuk memasukkan email yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional. Apabila pengawas keuangan masih belum memiliki akses atau akun pada Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional, boleh dicolek ke kepala SPPG-nya untuk dapat membuatkan akun berdasarkan role dari Bapak Ibu di SPPG. Nah, selanjutnya, sistem akan mengirimkan kode OTP melalui email yang sudah terdaftar tadi. Jadi, Bapak Ibu pengawas keuangan, silahkan cek pesan pada email di inbox, atau apabila tidak ada, dicek juga pada menu spam. Apabila sudah mendapatkan kode OTP,
Kode tersebut dapat di-copy paste pada kolom yang tersedia. Selanjutnya akan muncul laman persetujuan PDP. Ini klik verifikasi kode. Oke, baik. Ini ada kendala lagi. Mohon maaf, saya stop share screen terlebih dahulu. Saya ulang lagi sesi login. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, nanti ketika selesai melakukan input kode OTP, maka akan muncul laman persetujuan PDP. Bapak dan Ibu pengawas keuangan dapat melakukan centang pada checkbox yang tersedia, kemudian klik izinkan. Nah, Bapak dan Ibu akan masuk ke laman rumah SPGN. Jadi untuk kemudian dapat di-scroll atau digulir ke bagian bawah pada section pengadaan. Nah, terdapat dua card pada section pengadaan, yang mana kedua card tersebut akan digunakan oleh pengawas keuangan untuk melakukan inventaris kebutuhan bahan baku serta pengecekan ketersediaan stok. Jadi yang akan kita gunakan pertama kali adalah card manajemen pengadaan atau SCM untuk melakukan inventaris. Klik pada card manajemen pengadaan. Oke. Baik, sebentar. Izin saya stop share screen lagi. Oke. Sebentar, Bapak Ibu. Saya minta sedikit waktunya.
Baik. Kak Amel, izin, apakah Bapak Ibu SPPG juga mengalami kendala yang sama? Karena ini munculnya 503. Baik, Bapak atau Ibu, karena mungkin ada kendala, kita dari saya open untuk jika ada yang ingin bertanya, untuk dapat langsung raise hand dan akan kami invite kepada satu penanya sebagai panelis. Mungkin di sini ada Ibu Suci Rahma Santi, Bu, izin sudah di-invite sebagai panelis. Baik, Ibu Suci udah masuk ini sebagai panelis. Ibu untuk boleh perkenalkan diri dan on mic sekaligus on kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya Suci Ahmad dari SPPG Cimahi 3. Ini saya tadi kan sudah berhasil masuk dan ada keterangan install manajemen BGN gitu ya. Terus saya coba klik ini sourcing manajemen BGN, installer. Terus sudah saya klik installer sih, cuman tiba-tiba saya keluar dari website. Nah, ini untuk installernya sendiri masih loading. Baik, mungkin dari Kariski Amalia bisa bantu dijawab, Kak? Oke. Baik, Ibu Suci Rahmatanti, izin. Jadi terdapat dua cara untuk mengakses ke sistem manajemen pengadaan atau SCM. Itu ada yang berupa aplikasi dapat di-download dan dipasang pada laptop atau tab. Kemudian apabila pop-up tampilan untuk download itu di-close, maka akan langsung diarahkan ke web browser dari perangkat Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti ini, maaf aku lanjutinnya dari yang installer aja atau aku mulai ulang login ke website ya? Boleh mulai ulang login ke website-nya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Suci untuk pertanyaannya. Selanjutnya, karena banyak pertanyaan, mungkin udah ada yang banyak raise hand. Mungkin selanjutnya ada dari Aka Aulia. Izin invite Ibu untuk sebagai panelis. Mungkin selanjutnya ada juga SPPG Segala Mider 05. Baik, di sini sudah ada Mas Naufal Dayan. Izin Mas, boleh untuk on mic dan on kamera sekaligus memperkenalkan diri.
Zuzuk. Halo, Pak Naufal Dayan. Oke, mungkin karena terkendala jaringan, saya izin invite untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand untuk dapat di-accept menjadi panelis dan nantinya akan bisa on mic dan on kamera sekaligus mengajukan pertanyaannya langsung. Di sini ada Bapak atau Ibu Peran Ricik, SPPG Warga. Boleh Pak atau Bu izin di-invite, accept panelisnya. Baik, sudah ada Bapak atau Ibu Peran Ricik dari SPPG Warga ASI 2. Izin Pak, boleh untuk on mic dan on kamera, sekaligus memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Rinjani dari SPPG Putra Raja 3. Saya ingin bertanya terkait laporan yang ada, yang mana laporan akuntan itu sendiri sebelumnya sudah disosialisasikan. Yang pertama yaitu Master 4 dari Kementerian Keuangan, lalu itu ada laporan di Dialog, dan saat ini akan ada laporan dari SIPGN ini. Saya ingin bertanya, apakah semuanya akan diisi atau nanti akan tersistem di satu tempat? Karena saya cukup bingung mengingat terdapat beberapa laporan yang harus dikerjakan dan urgensi yang paling penting itu laporan yang mana? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Rinjani. Mungkin dari tim Pusdatin BGN untuk membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Rinjani. Baik, boleh saya respon? Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Injani atas pertanyaannya. Terkait hal tersebut, saat ini mungkin memang masih ada tiga yang dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Dialog. Sebenarnya kalau dilihat di tingkat penilaian itu berbeda. Jadi mohon untuk yang saat ini diikuti dulu, ya, bahwa apakah ini akan nanti menyulitkan teman-teman mengisi semuanya? Tidak. Itu tugas dari kami untuk bisa memadu padankan antara tiga tersebut. Apakah nanti misalnya hanya diisi di sini kemudian terisi juga data yang di Kementerian Keuangan atau juga yang di Dialog, itu sangat mungkin kalau kita menjadi sistem. Nanti kami teman-teman dari Pusdatin bagian juga akan mengoptimalkan itu. Tapi mohon untuk yang kali ini dicek dulu, lihat dulu, diikuti dulu, dan kemudian dilaksanakan lebih dulu. Memang seolah-olah nanti jadi berkali-kali yang mengisi sistem, harusnya tidak. Karena kami akan mengedepankan konsep interoperabilitas. Jadi demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boga untuk penjelasannya. Mungkin udah cukup jelas ya Mbak Rinjani dari pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita akan next ke Bapak Peran Ricik. Pak, boleh izin on mic, on kamera sekaligus perkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Rizky Alia dari SPPG Warga ASI Cianjur Pandak. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini sudah sangat bagus bahwa untuk pendataan dari akunting, ada yang ingin saya sampaikan juga begini, bahwasanya yang akan mengakses itu kan kalau kita lihat ini seluruh Indonesia kayaknya yang akan akses. Jadi
kalau saran saya ini, Bu, jadi kita perlunya perbaikan dari sistemnya sendiri. Itu tadi kan saya tadi lagi melihat tuh lagi di tutor dari ibunya ibunya juga error gitu kan. Jadi ibaratnya untuk ibaratnya kita memberikan akses terhadap sistem yang kita buat itu harus diperkuat terlebih dahulu, apalagi ini skalanya nasional. Ini skalanya banyak karena 32.000 kemungkinan yang akan akses gitu. Jadi harapannya begitu Ibu. Jadi tadi juga akunting saya sebagai SPPG, akunting saya juga pernah sudah akses tuh. Udah dua kali akses error. Terus masukin kode OTP salah padahal udah bener. Dan juga kan itu jadi kendala-kendala. Terus ada kendala lagi apabila salah 3 kali diblokir 30 menit, apabila salah 10 kali diblokir diblokir seumur hidup. Nah, itu jadi harapannya itu diperbaiki itu Ibu. Jadi intinya kalau pendapat saya ini sudah sangat bagus karena akan terkoneksi langsung dengan internet, akan terkoneksi langsung pendataan sistem harus diperbaiki karena yang mengakses juga banyak, seluruh Indonesia yang akan mengakses begitu. Jadi saya juga tadi sudah saya akunting silakan ini ikuti nggak bisa Pak katanya error terus. Oh ya. Jadi itulah saya ibaratnya intinya gitu aja lah. Intinya kita untuk terbaik untuk BGN dan terbaik untuk semuanya. Mungkin itu saya sampaikan dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pranricik ya untuk sarannya. Kedepannya juga ini mungkin akan masuk catatan dari BGN ini sendiri ya Pak. Dan juga mungkin ada dari Pusdatin yang ingin menyampaikan terkait saran dari Pak Pranricik ini. Iya. Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Ya. Jadi bahwa betul itu harusnya sistem ini dibuat untuk bisa concurrent tidak hanya 32.000 tapi lebih dari itu karena di sini ada satu sistem yang penggunanya itu bisa jadi sampai dengan 100.000 user secara concurrent. Kemudian kita coba cek kembali bahwa apakah memang ada atau beberapa yang masih diperbaiki. Ini akan menjadi catatan kami untuk segera kami perbaiki. Dan insya Allah hari ini juga kami perbaiki. Dan jangan khawatir, teman-teman langsung saja proses dan segera dijalankan. Dan kalau memang teman-teman mendapatkan ada hal yang mungkin belum optimal, ini kami koreksi juga untuk bisa persiapan lebih baik. Terima kasih. Ya. Izin menambahkan Pak Boga. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak, teman-teman SPPG, KSPPG atas masukan dan revisinya. Ya, hal-hal seperti ini sebenarnya yang memang kami perlukan juga untuk perbaikan dari sisi kami ke depannya, sehingga memang dengan makin banyak yang menggunakan dan melihat kepada sistem ini, maka makin banyak juga tentunya akan masukan yang bisa kita siapkan dan juga kita perbaiki di dalam sistem ini demi kesempurnaan dari sistem yang telah kita siapkan. Tentunya masukan seperti ini akan sangat berharga buat kami di Pusdatin di dalam menyiapkan sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya hal ini juga akan kami menjadi catatan buat kami sehingga
di dalam penyiapan sistemnya dan juga infrastruktur serta keamanan dari sistem ini akan menjadi perhatian lebih dari kami. Dan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian KSPPG jika memang ada yang ingin disampaikan masukan-masukannya kepada kami demi kesempurnaan sistem ini ke depannya sehingga dapat lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boga dan dari tim Pusdatin untuk arahannya. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya, ada Pak Dena Nugraha. Silakan Pak, izin untuk on mic dan on kamera sekaligus perkenalkan diri. Halo, Pak Dena. Izin mungkin karena terkendala dengan mic. Ya siap Pak. Nggak apa-apa untuk kalau belum bisa untuk open kamera. Mungkin bisa dilanjutkan Pak dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Izin Pak Dena mungkin karena mic-nya tidak terdengar, mungkin dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom Pak. Halo, Pak Dena. Baik, mungkin karena dari Pak Dena belum ada respons. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya, ada, maaf. Dari Pak Dena sudah ngetik di kolom chat. Izin, saya akuntan dari SPPG Cianjur Cikahuripan. Untuk pertanyaannya, untuk menginput pembelanjaan ini setelah terbit invoice dari supplier atau bagaimana ya Bu? Mungkin Kak Rizky Amalia dapat dibantu Kak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dena. Baik, Pak Dena dari SPPG. SPPG Cianjur Cikahuripan. Untuk penginputan belanja ini setelah terbit invoice dari supplier atau bagaimana? Jadi di sistem pengadaan atau manajemen pengadaan untuk pembelian langsung ini apabila invoice-nya terlebih dahulu datang terlebih dahulu, tapi barang datangnya di hari kemudian, maka tanggal transaksi dan tanggal diterima itu diisi berdasarkan tanggal datangnya barang. Jadi meskipun invoice-nya sudah datang terlebih dahulu atau pembayaran sudah dilakukan terlebih dahulu, maka di sistem mengikat secara tanggal barang datang di SPPG agar ini mengacu pada untuk mengecek juga tanggal dari kadaluarsa persediaan stok tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizky Amalia untuk jawabannya.
Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Taufan Firdaus. Izin boleh on mic dan on kamera sekaligus mengajukan pertanyaannya dan memperkenalkan diri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Taufan dari akuntan SPPG di Kolot Citra 2. SPPG kami berhubung SPPG kami itu baru operasional di minggu kemarin. Jadi izin arahannya terkait sistem-sistem keuangan mungkin Bapak Ibu ya, karena kami juga belum punya akun terkait aplikasi yang SIPGN ini untuk pengawas keuangan. Nah, izin mungkin Ibu untuk membuat akun untuk pengawas keuangan ini bagaimana? Baik, mungkin dari Kak Rizky Amalia bisa bantu dijawab, Kak? Baik, untuk pembuatan akun pengawas keuangan maupun pengawas gizi itu dapat dilakukan oleh Kepala SPPG di SSO. Jadi nanti Kepala SPPG akan mengakses sistem SSO untuk mendaftarkan akun dari pengawas gizi dan pengawas keuangan agar dapat mengakses pengawas gizi dan pengawas keuangan dapat mengakses sistem SIPGN dan menggunakan modul-modul yang berkaitan dengan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rizky Amalia untuk Izin tolong dicatat tadi pertanyaan Mas siapa, kemudian tolong dipandu langsung ya. Nanti kita sifatnya langsung aktif saja. Ibu yang barusan. Halo, Bu. Izin boleh lanjutkan? Baik, boleh Pak. Kemarin Kepala SPPG saya udah daftarin di sistemnya, namun kita belum statusnya belum aktif Ibu. Jadi mungkin kita belum bisa bikin akunnya mungkin ya. Itu bagaimana? Siapa? Setelah ini kami tidak lanjut ya. Rizky tolong dicatat kemudian nanti langsung jalur pribadi ke Mas. Siapa tadi pertanyaannya? Ya. Tolong Mbak untuk prosesnya. Terima kasih. Makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Taufan. Baik, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi terkait SCM dan IAP yang akan disampaikan langsung oleh Kak Rizky Amalia. Kepada Kak Rizky Amalia, kami persilahkan. Saya siapkan terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang mana sistem SPGN ini pengawas keuangan memiliki dua card pada section SPGN. Jadi card tersebut digunakan oleh pengawas keuangan untuk melakukan inventaris kebutuhan bahan baku serta pengecekan persediaan stok. Jadi saat ini kita akan melakukan input langsung pada simulasi pada pembelian bahan baku, pembelian langsung seperti itu. Boleh di next Kak? Oke. Jadi tujuan
tujuan dari penggunaan sistem manajemen pengadaan atau SCM ini untuk membantu pengawas keuangan melihat rekomendasi kebutuhan bahan baku harian yang direncanakan oleh pengawas gizi dari modul manajemen produksi. Jadi informasi ini akan membantu memastikan ketersediaan stok sebelum proses produksi. Mohon izin. Nah, fitur ini membantu pengawas keuangan dalam perencanaan pembelian kebutuhan bahan baku secara tepat, akurat, sehingga ketersediaan stok dapat dilakukan lebih efisien dan mendukung kelancaran proses produksi. Boleh di next? Ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak dan Ibu SPPG, untuk pengawas keuangan ini memiliki 2 card yang nantinya akan digunakan, yang mana kedua card tersebut akan digunakan oleh pengawas keuangan untuk melakukan inventaris kebutuhan bahan baku serta pengecekan persediaan stok. Jadi untuk pembelian bahan baku langsung itu kita akan menggunakan card pertama, yaitu manajemen pengadaan, yang mana nanti sistem akan menampilkan Bapak dan Ibu bisa login ke rumah SPGN, kemudian masuk ke manajemen pengadaan. Boleh di next? Nah, setelah login, jadi di sidebar kiri ini nanti Bapak dan Ibu pilih menu pembelian langsung, kemudian akan muncul tampilan menu makanan serta daftar transaksi. Jadi Bapak dan Ibu dapat melakukan pilih tanggal kebutuhan bahan baku pada kalender. Next. Nah, ini terdapat total kebutuhan bahan baku, yang mana informasi dari kebutuhan bahan baku itu akan terlihat jika menu sudah direncanakan sebelumnya oleh pengawas gizi di modul manajemen produksi, sub modul perencanaan produksi harian. Di next. Nah, tujuan dari penggunaan fitur pembelian langsung ini itu dapat melakukan pencatatan pembelian bahan baku secara langsung dan meninjau riwayat pembelian. Next. Untuk pembelian bahan baku ini, next. Oke. Nah, ketika klik untuk langkah pertama, klik tombol tambah pembelian untuk melakukan catatan pembelian bahan baku. Next. Nah, akan muncul tampilan atau form pembelian langsung, di mana Bapak dan Ibu pengawas keuangan pilih tanggal transaksi dan tanggal diterima untuk pencatatan pembelian bahan baku. Jadi, form pembelian langsung ini juga untuk tanggal transaksinya dan tanggal diterimanya hanya bisa dipilih dengan tanggal yang sama, yaitu pada saat barang tiba di SPPG. Apabila tanggal transaksi dan tanggal diterima lebih besar dari hari ini atau melebihi hari ini, itu tidak bisa melakukan proses submit. Seperti itu. Next. Nah, kemudian setelah isi tanggal transaksi, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan input nama pemasok di kolom yang tersedia. Nah, apabila daftar nama pemasok itu tidak muncul pada pilihan, maka pengawas keuangan dapat langsung menambahkan data pemasok dengan cara klik tombol tambah pemasok di bagian kanan. Next. Setelah klik tombol tambah pemasok, itu nanti sistem akan menampilkan isian form untuk data pemasok. Jadi terdapat nama pemasok, alamat, provinsi, kabupaten dan kota kecamatan, kemudian kode pos. Nah, pada map, pada titik alamat itu nanti Bapak dan Ibu klik atau tandai pinpoint pada lokasi titik alamat data pemasok. Setelah itu, jangan lupa akan terisi kolom latitude dan longitude secara otomatis setelah pinpointnya muncul. Kemudian, isi nomor HP dan tipe usaha dari pemasok tersebut. Kemudian, terakhir, klik simpan untuk menyimpan data pemasok yang sudah diinput. Next. Oke.
Nah, setelah berhasil disimpan, data pemasok akan muncul pada kolom nama pemasok. Next. Kemudian ada daftar barang yang harus diisi berdasarkan invoice yang Bapak Ibu pengawas keuangan miliki. Jadi terdapat kolom nama barang atau bahan baku, kemudian kategori, harga, jumlah, satuan, dan total. Next. Nah, untuk nama barang tidak ada diketik dalam pencarian, karena maka pengawas keuangan dapat berkoordinasi untuk memastikan terlebih dahulu bahan baku tersebut tersedia di modul perencanaan produksi harian dan dengan pengawas gizi. Jika tidak tersedia, maka pengawas gizi dapat menambahkan bahan baku tersebut di modul perencanaan produksi harian. Next. Oke. Apabila sudah diisi daftar bahan baku berdasarkan invoice yang Bapak Ibu pengawas keuangan miliki, jangan lupa untuk mengunggah bukti pembelian dengan cara klik unggah dokumen. Dengan dokumen ini juga memiliki kapasitas di mana invoice yang diupload itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Jadi apabila dia melebihi kapasitas atau lebih dari 10 MB, nanti akan muncul validasi dan tidak dapat melanjutkan proses inventaris transaksi pembelian. Nah, ketika selesai unggah bukti pembelian, maka bisa klik tombol kirim. Next. Nah, ini akan ada pop-up konfirmasi untuk tadi unggah bukti pembelian atau transaksi. Kemudian ini tampilan pembelian langsung sampai muncul konfirmasi berhasil. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah melihat riwayat pembelian. Jadi, pengawas keuangan itu dapat meninjau secara langsung riwayat pembelian di modul pengadaan untuk memantau pencatatan pembelian bahan baku yang sudah terkirim ke modul manajemen rantai pasok dan juga yang masih berstatus draft. Next. Nah, tadi di awal terdapat dua tampilan, yakni menu makanan dan daftar transaksi. Saat ini tampilannya yang muncul adalah daftar transaksi, di mana Bapak dan Ibu pengawas keuangan dapat melakukan pencarian atau filter menggunakan ID transaksi, tanggal transaksi, nama pemasok, serta status dari inventaris yang dilakukan. Ada status draft, yang mana inventaris transaksi pembelian langsung itu bisa disimpan dan bisa dilakukan perubahan apabila ada penambahan daftar bahan baku, seperti itu. Jadi, setelah mengisi ID transaksi, tanggal transaksi, nama pemasok ataupun status, Bapak dan Ibu bisa klik tombol filter, maka nanti tampilannya akan muncul berdasarkan filter yang digunakan. Oke, next. Nah, ini riwayat detail dari catatan pembelian langsung yang sudah dibuat. Seperti itu. Untuk melihat bukti kwitansi, bisa dengan klik tombol lihat di kolom yang tersedia, kemudian nanti invoice tersebut bisa dibagikan dengan cara klik button share, kemudian copy link dari invoice transaksi tersebut. Next. Oke. Kepala SPPG juga dapat membuka modul pengadaan untuk mengelola pemasok yang terdaftar pada SPPG tersebut. Jadi fitur ini membantu Kepala SPPG dalam pengelolaan data pemasok yang terdaftar dan bekerja sama dengan SPPG tersebut. Sekian untuk pemaparan manajemen pengadaan atau SCM. Oke. Izin, ini untuk data pemasok tadi yang sudah ditambahkan. Jadi Kepala SPPG juga dapat melihat daftar pemasok pada laman pada sistem manajemen pengadaan atau SCM. Next.
Oke, masuk ke menu manajemen mitra, kemudian pilih pemasok, kemudian daftar pemasok. Selanjutnya terdapat daftar pemasok dari SPPG Bapak dan Ibu pengawas keuangan. Nah, klik lihat pemasok untuk melihat detail pemasok. Selanjutnya, apabila ada perubahan data dari pemasok seperti nomor HP atau apabila ada perubahan alamat, itu bisa Bapak Ibu pengawas bisa melakukan perubahan dengan cara klik edit pemasok. Ya. Isi data perubahan sesuai dengan kebutuhan. Next. Oke. Sekian untuk pemaparan dari manajemen pengadaan atau SCM. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke rekan saya, Kak Amel. Baik, terima kasih Kak Rizky Amelia untuk paparannya terkait modul manajemen pengadaan SCM. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sesi ini akan dibatasi dengan 3 pertanyaan. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung raise hand dan nantinya tim operator Zoom kami akan bantu untuk di-invite menjadi panelis dan mohon di-accept invitation-nya agar dapat langsung on mic, on kamera sekaligus memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini sudah masuk Pak Adi Nugraha. Izin Pak untuk boleh on mic dan on kamera sekaligus memperkenalkan diri dan langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, sebelumnya mohon maaf, jadi saya salah akun jadi atas nama yang lain. Perkenalkan saya Dewi dari SPPG Tasikmalaya, Bupagatus Singkuk. Mau menanyakan terkait pembelanjaan untuk jasa. Kan kadang kita beda-beda supplier atau mungkin ada pembayaran kayak listrik, BBM, kayak gitu kan gak ada suppliernya. Atau juga pembelanjaan yang menggunakan petty cash itu gimana ya kita cara inputnya ke sistem yang baru ini, yang ke CPN ini. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Dewi. Mungkin dari Kak Rizky Amelia atau tim Pusdatin BGN dapat membantu menjawab terkait pertanyaan yang sudah Kak Dewi sampaikan tadi. Baik. Siap. Izin masuk, Kak Amel. Mohon maaf belum bisa open cam dikarenakan koneksi. Perkenalkan saya Adam dari tim Pusdatin untuk kebutuhan pencatatan operasional itu di sistem ERP itu kita ada satu fungsionalitas untuk melakukan pencatatan laporan keuangan. Yang pertama ada pencatatan laporan keuangan masuk, kemudian yang kedua ada PT Cash, yang ketiga yang sudah bisa digunakan adalah pencatatan biaya operasional, serta yang satu lagi ada untuk insentif. Dari pencatatan uang kas masuk dan keluar tersebut, nanti Bapak Ibu bisa melihat juga histori transaksi dalam bentuk neraca gitu ya. Neraca pencatatannya udah ada di sana. Jadi mungkin kalau di SCM, di sistem sourcing management tadi itu untuk SCM mungkin untuk bahan baku, untuk di operasional nanti bisa masuk di ERP, ada di fitur operasional. Mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Adam untuk pertanyaannya dari Mbak Dewi. Apakah sudah cukup? Sudah cukup Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Bapak Fizar Wildan. Izin Pak, boleh untuk on mic dan memperkenalkan diri sekaligus melanjutkan menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Fizar Setiawan dari SPG Malang Singosari Taman Harjo yang sudah jalan sejak tahun 2025 lalu. Izin Ibu Bapak, dari berjalannya dinamika ke depan ini kan pasti adanya sistem pelaporan dari aplikatif, baik dari pihak internal maupun eksternal. Nah, adapun beberapa laporan itu dari beberapa aplikasi, tentunya dari web, katakan dari SMO, terus kemudian ya dari SIPG dan sebagainya. Nah, karena ini berkelangsungan, mungkin di sini kami menyampaikan alangkah baiknya nanti itu ada masa uji coba, baik dari pengendalian dari Kepala SPG, pengawas keuangan, pengawas gizi, hingga nanti perangkat-perangkat yang di bawah. Kalau ingat saya waktu penjabaran yang lalu kan bahkan sampai tingkat tim distribusi juga akan melaporkan di SIPGN ini. Hampir sama seperti kayak versinya tim ekspedisi lah, kayak kurir seperti itu kalau saya pelajari. Nah, seperti hari ini tadi dijabarkan di awal itu dari tim trainernya juga terdapat kendala. Di sini pun saya juga membuka dua device dari laptop saya dan dari laptop kantor. Ini sama-sama tidak bisa masuk. Tentunya harapan saya nanti mungkin bisa diatur jadwal antara uji coba kepada setiap kepala, pengawas keuangan, gizi dan lain sebagainya. Karena ini akan menjadi laporan supaya lebih akuntabel ke depannya sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi, termasuk daripada ketika ada pengecekan dari auditor, dari inspektorat PGN sendiri. Demikian. Terima kasih Pak Fizar. Mungkin dari Mas Rizky Adam dapat menanggapi juga dari pertanyaan dari Pak Fizar. Oke. Baik. Siap. Terima kasih Pak Fizar untuk masukannya gitu ya, terkait dengan mekanisme waktu gitu dalam pengimplementasiannya. Jadi betul untuk sistem informasi pemenuhan gizi nasional ini adalah sebuah ekosistem di mana ekosistem yang ada saat ini itu kita coba support end-to-end proses dari mulai penerima manfaat mencoba mengkonfirmasi berapa jumlah porsi, kemudian nanti dilanjut akan ada mekanisme planning untuk menu gitu ya, ahli gizi, kemudian dari planning di ahli gizi itu pun kita bisa lihat dari kandungan-kandungan gizi setiap perencanaan yang dilakukan. Nanti akan dilanjut ke sistem yang saat ini sedang kita coba sosialisasikan gitu ya, yaitu sourcing management. Dari sourcing management masuk ke ERP untuk pencatatan stok, dan tadi ada laporan keuangan. Dilanjut ada modul untuk memasak gitu, itu juga yang bisa digunakan secara real time di malam hari sampai ke dini hari ketika proses memasak. Setelah itu ada penugasan pengiriman di sampai kurir bisa mengirimkan ke berbagai PIC penerima manfaat gitu. Ya betul, jadi siklus ini utuh. Mungkin untuk di agenda siang hari ini kita berfokus di dua sistem terlebih dahulu mungkin gitu ya Mas Fizar, di dalam SCM dan ERP untuk implementasinya. Mungkin seperti itu Kak Amel. Apakah dari Mas Fizar cukup Mas?
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita selalu ada bimbingan teknis ya, karena kan setiap SDM pasti berbeda untuk memahaminya bisa cepat dan bisa lambat seperti itu. Sehingga kedepannya dimanapun Satker SPG kita bisa melaporkan sesuai data yang real, baik itu yang dibelanjakan maupun hingga distribusikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Baik, terima kasih Mas Bizar untuk masukannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Bapak Muhammad Azizi. Izin Pak, boleh untuk on kamera dan on mic sekaligus memperkenalkan diri. Ya baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Azizi dari SPG Pandeglang, Banten. Sebelumnya Bu, saya meneruskan dari Bapak sebelumnya itu, mungkin ya betul untuk sistem ini perlu kayak trial atau uji coba dulu. Itu satu, karena kita kan tadi banyak error juga ya. Terus untuk kedepannya ini juga banyak orang beberapa yang belum memiliki akun atau belum memahami. Dan untuk yang keduanya, saya ingin bertanya apabila untuk transaksi ini sudah di-input dan sudah di-submit, apakah itu masih bisa dirubah kalau jika ada kesalahan seperti itu? Terima kasih Bu. Izin mungkin dari Mas Adam bisa untuk menanggapi juga terkait pernyataan dari Mas Muhammad Azizi. Siap. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan masukannya untuk Mas Muhammad Azizi. Jadi untuk sistem yang ada di modul manajemen pengadaan atau sourcing management system ini, kita memiliki fitur untuk pembelian langsung gitu ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Kiki. Fitur tersebut ada satu fitur bernama draft ya. Jadi di dalam draft tersebut kita masih bisa melakukan editing. Barangkali ada kesalahan input gitu ketika melakukan pencatatan pembelanjaan, baik itu bahan bakunya ataupun penguploadan kwitansinya gitu. Nah, itu bisa digunakan fitur draft tersebut di dalam SCM. Kemudian setelah selesai nanti bisa dikirim datanya. Selanjutnya setelah masuk SCM itu data akan mengalir ke sistem selanjutnya, yaitu untuk stok gitu kan ya. Nah, untuk stok sendiri karena data masuknya dari sistem SCM, apakah teman-teman di lapangan di SPPG itu bisa melakukan penyesuaian stok jika stoknya ada yang digunakan atau stoknya kadaluarsa atau stok bahan makanannya ada yang menyusut atau kejadian kahar yang lain. Nah, itu di dalam sistem ERP sudah disiapkan satu fungsi bernama penyesuaian stok ya, atau kita sering sebut istilahnya adalah stock of name gitu. Jadi dalam stock of name tersebut bisa mengupdate sesuai dengan kondisi yang ada di dalam gudang gitu ya, dari stok bahan baku yang sudah di input gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jawabannya. Terima kasih Mas Azizi dan Teh Amelia. Baik, terima kasih Mas Adam untuk jawabannya. Dari Mas Azizi, apakah sudah cukup Mas? Boleh ini Bu. Berarti jika untuk inputan itu sebelumnya belum disubmit, di draft dulu, itu masih bisa kita rubah ya Pak ya. Tapi kalau jika udah disubmit, itu sudah tidak bisa kita rubah lagi ya Pak, seperti itu. Siap. Ya, untuk sistem yang ada saat ini, betul Pak. Jadi setelah disubmit itu sudah tidak bisa diubah, namun ketika masih draft itu masih bisa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Punten, Mbak Amel, aku boleh tambahkan info dari Kang Adam untuk dari Pak Azizi.
Silakan Mas Dento. Baik, Pak Azizi, terima kasih Pak. Saya hanya ingin menambahkan, untuk saat ini untuk SCM, ini adalah pembelian langsung, sehingga jika transaksi sudah tersubmit, maka itu sudah dianggap sebagai transaksi yang sudah divalidasi. Sehingga kalau misalkan memang baru berupa drafting atau masih ada penambahan di dalam satu invoice, itu mohon disimpan sebagai draft terlebih dahulu Pak Azizi. Nanti kalau invoice-nya sudah ada, baru disubmit. Seperti itu Pak Azizi. Baik, itu saja. Sama-sama. Dan satu lagi Kamil, saya lihat di sini di grup chat, ini cukup banyak nih yang kebingungan untuk akun akses ya. Mungkin di sini saya juga ingin menginformasikan ke rekan-rekan SPPG, untuk akun akses SIPGN itu akan otomatis dibuatkan oleh Kepala SPPG. Jadi selama Kepala SPPG sudah membuatkan akunnya, ini terutama untuk yang 3 role ya, dari Kepala SPPG, PLOK, dan PLOG, ini kan sudah otomatis ya, di mana dari rekan-rekan juga sudah melakukan absensi secara rutin setiap harinya. Maka untuk akses SIPGN, terutama untuk modul SCM ini, bisa menggunakan alamat email yang sama. Caranya ini sama seperti mau absen, namun websitenya berbeda. Websitenya mungkin boleh dicatat. Kalau absen kan di sini adalah siphr.bgn.go.id. Kalau untuk SIPGN itu rekan-rekan silakan ketik sipgn.bgn.go.id. Jadi di depannya saja yang berbeda ya rekan-rekan. Nanti setelah masuk ke website sipgn.bgn.go.id, rekan-rekan silakan masukkan alamat email yang sama seperti yang terdaftar di SIPHR. Lalu nanti bisa cek di inbox atau folder spam untuk kode OTP-nya. Masukkan kode OTP, lalu silakan pilih modul yang ingin diinputkan. Biasanya pada saat awal transaksi, PLK atau keuangan akan memasukkan transaksi pembelian langsung itu di modul SCM. Jadi SCM silakan diklik ke modul SCM-nya, lalu masukkan transaksi pembelian langsungnya. Seperti yang tadi saya sudah informasikan, kalau misalkan di sini sudah ada invoice-nya, bisa silakan masukkan langsung untuk transaksinya untuk di modul pembelian langsungnya. Seperti itu. Lalu nanti di ERP atau manajemen rantai pasok ini mohon dibantu juga untuk rekan-rekan keuangan untuk selalu mengupdate stok barang yang tersedia, sehingga untuk kedepannya setelah informasi modul lainnya sudah siap, kami akan meneruskan untuk alur selanjutnya, yaitu untuk POP atau production system, di mana production system ini tentu saja ada keterkaitannya dengan stok barang yang ada di ERP tersebut. Seperti itu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan ke Amel. Rekan-rekan SPG, terima kasih. Saya Rapanca Dento dari BGN Pusdatin. Terima kasih. Terima kasih Mas Dento untuk paparannya. Izin Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait akun atau SIPHR dapat mengajukan pertanyaannya, dan agar bisa langsung raise hand, supaya nantinya akan di-invite dengan tim operator Zoom kami sebagai panelis dan dapat langsung on mic dan on cam untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, izin Bapak atau Ibu yang sudah raise hand, izin untuk jika sudah di-invite sebagai panelis, untuk di-accept. Baik, sudah ada Ibu Erma Dwi Puspitasari.
Izin Ibu boleh untuk on mic dan on kamera sekaligus memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Sore, terdengar Bu. Mohon maaf Kak, ini nggak bisa on kamera karena sinyalnya sangat susah. Baik Ibu, mungkin boleh perkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Ya, jadi yang ingin saya pertanyakan, pertama saya sudah running dari bulan 2 Februari tanggal 9. Nah, di saat itu sudah mendapatkan akun ini SDMO itu udah bisa masuk, tapi nggak bisa absen Kak. Nah, ini kan akunnya sama ya, emailnya sama juga yang dipakai ya. Tapi nggak dapat OTP-nya Kak di email itu, sudah di refresh, sudah dicek di spam, sudah dicek di pokoknya di semuanya di draft di kotak masuk itu tetap nggak ada OTP-nya Kak. Jadi ini kalau mau pakai email yang sama juga tetap nggak bisa masuk Kak. Gimana ya solusinya? Baik, terima kasih Mbak Erma untuk pertanyaannya. Mungkin dari Mas Rapacandeto bisa bantu menjawab Mas. Baik, terima kasih Bu Erma. Boleh dibantu terlebih dahulu Bu Erma. Untuk alamat emailnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang didaftarkan di SDMO atau SIPHR-nya? Sudah sesuai Pak. Sudah sesuai ya. Baik, kalau begitu kami butuh informasi lebih detail Bu. Boleh dibantu Ibu Erma dari SPPG mana? Dengan kode SPPG-nya apa? Ya, SPPG Sukabumi 5 Bandar Lampung. Sukabumi 5 Bandar Lampung, ya. Kodenya Bu. ID-nya, tunggu Pak sebentar. PD Ya. 2D 2D YIFF. YIFF. Saya ulang kembali. Kodenya adalah Papa Delta 2 Delta Yankee India Panta. Ya. Benar ya? Baik. Nanti kami akan lakukan pengecekan kembali. Di sini berarti selama ini belum melakukan absensi ya, Bu? Iya, nggak bisa terus setiap hari udah saya lakukan Pak, tapi OTP-nya nggak muncul di email. Oke ya Ibu Erma. Baik, Ibu Erma, di sini untuk yang rekan lain seperti PLOG-nya atau kepala SPPG-nya bisa melakukan absensi tidak? Bisa, semua bisa, ahli gizi dan SPP-nya bisa, tapi saya tidak bisa. Oh, begitu. Baik, kalau gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamannya Ibu. Di sini kami akan lakukan pengecekan terlebih dahulu, di mana bisa dicoba kembali kalau tidak malam ini besok pagi ya Bu ya. Coba buka nanti ke aplikasi siphr.bgn.go.id menggunakan email yang sudah didaftarkan, lalu nanti silakan lakukan absensi. Mungkin boleh dibantu kembali Bu, alamat emailnya apa Bu? Alamat emailnya Ermadwi Puspitasari 4@gmail.com. Baik, saya Eja terlebih dahulu ya Bu. Di sini Eko Romeo Mama Alpha Delta Whiskey India Papa Ultra Sierra Papa India Tango Alpha Sierra Alpha Romeo India angka 4@gmail.com. Ya, betul. Betul ya. Baik, kalau begitu saya akan bantu nanti Ibu kalau tidak malam ini besok ya Bu ya, besok pagi bisa dicoba kembali. Dan alamat email ini seperti yang tadi saya sudah informasikan, selain bisa digunakan sebagai absensi, bisa juga digunakan sebagai akses on modul SCM-nya. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ada hal lainnya lagi Bu Erma? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, silakan. Ada pertanyaan yang lainnya Mbak Amel? Baik, terima kasih Mas Dento dan Mbak Erma. Selanjutnya ada dari Bapak atau Ibu Alfi. Izin Pak atau Bu untuk on kamera dan on mic untuk perkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Amel atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa on cam. Baik Pak. Tadi kan sempat dijelasin, tadi saya sempat masuk ke SI bagian sebelum websitenya overload. Nah, tadi juga dijelasin kalau seandainya ada barang yang
produk yang nggak ada di website tersebut, artinya pengawas gizi menguploadnya atau mengsubmitnya soal produk tersebut. Artinya pengawas gizi juga mendapatkan sosialisasi tentang ini kan. Gitu. Nah, pertanyaannya, kapan kira-kira SIPGN ini mulai efektif gitu? Baik, mungkin dari Mas Rapacanianto boleh bantu untuk dijawab, Mas, terkait pertanyaan dari Mas Alfi. Baik, terima kasih Kak Amel. Baik, selamat siang Mas Riza. Terima kasih atas informasinya dan alhamdulillah sudah sempat mencoba ya tadi ya. Baik, untuk aplikasi SIPGN ini kita saat ini masih step by step ya Mas Riza. Jadi kan di sini kan SIPGN ini adalah aplikasi untuk pendukung teknis untuk rekan-rekan SIPG, baik dari mulai penerima manfaat untuk absensi penerima MBG-nya, lalu masuk ke tahap PLOG yaitu ahli gizi untuk membuatkan menu harian berdasarkan porsi dari jumlah MBG yang harus disalurkan atau didistribusikan. Nah, di sini PLOG juga nanti akan ada sosialisasinya juga untuk aplikasinya, untuk kita sebutnya menu planner, di mana PLOG dia merencanakan menu harian berdasarkan porsi yang di-order atau porsi yang memang sudah dicatatkan di dalam SMO jumlah MBG-nya. Nah, di sini per item menu atau per item porsi itu ada ingredientnya. Seperti kita mau masak, kita ada seperti untuk makanan dalam satu omplek atau satu wadah MBG, itu kan ada nasi, tentu saja di situ nanti akan ada bahan baku berasnya. Lalu kalau misalkan di sini ada menu protein, mungkin bisa menggunakan ayam, lalu telur dan lain sebagainya. Dan ini bahan-bahan baku ini yang sudah ada saat ini adalah berdasarkan TKPI 2019. Kalau misalkan belum ada, maka PLOG bisa membantu PLOK untuk menambahkan bahan bakunya ke dalam master bahan baku. Seperti itu. Jadi, lalu untuk pertanyaannya, kembali ke pertanyaannya SIPGN kapan akan mulai digunakan? Kita akan gunakan secara paralel, Pak. Jadi, dengan harapan saat ini dari rekanan SIPG untuk membiasakan terlebih dahulu untuk penggunaan SIPGN-nya. Nanti kalau mungkin mulai hari Senin besok, mulai bisa dibantu diinputkan transaksinya. Tidak perlu benar, salah juga tidak apa-apa. Jadi kita coba terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak ada kendala ataupun ada temuan atau ada pertanyaan, untuk helpdesk kami siap membantu 24 jam, Pak. Jadi Bapak bisa chat melalui WA, web chat, atau bisa mengirimkan email ke BGN kami, Pak. Seperti itu. Nanti kalau untuk secara serentak, untuk dari PLOG, DPLOK, kami akan pastikan memberikan surat edaran resmi, Pak, untuk hal tersebut. Semoga bisa membantu sementara ini. Baik, terima kasih Mas Dento untuk jawabannya. Dari Pak Adi, apakah ada tanggapan lain, Pak? Pak Alfi, maaf. Satu lagi mungkin yang tadi yang agak sedikit mengganggu. Kalau tadi ini kan masih bicara SCM ya. Nah, kalau untuk scope laporan keuangan, kalau kita terima bantuan pemerintah gitu, dari pemerintah sebesar 300 juta itu inputnya di sebelah mananya ya? Baik, Pak. Jadi begini, Pak, seperti yang sudah dilakukan saat ini, sudah dilakukan penginputan di SMO, benar? Untuk laporan pertanggungjawabannya? Oh, belum, karena kan ini overload website. Enggak, yang SMO, yang udah. Sudah ya? Iya. Jadi begini, Pak. Jadi untuk sementara tetap gunakan yang sudah berjalan. Lalu SIPGN ini sebagai pendampingan terlebih dahulu, Pak. Jadi selama proses integrasi kami lakukan, di sini bisa digunakan atau diinput di dua-duanya SIPGN maupun di SMO-nya, Pak. Seperti itu. Nanti setelah terintegrasi tentu saja akan menjadi satu. Seperti itu. Tapi yang utama adalah sementara di SMO terlebih dahulu ya, Pak. Untuk yang pertanggungjawabannya. Jadi untuk yang di SCM ini adalah belanja hariannya saja terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak.
Baik, terima kasih Mas Dento dan Mas Alfi. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir dari Bapak Adi Nugraha. Izin Pak untuk on mic dan on kamera sekaligus memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Halo, Pak Adi Nugraha. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Ya, sudah ada Bapak Arkan. Izin Pak untuk boleh on mic dan on kameranya. Dan lanjut untuk perkenalan diri sekaligus menyampaikan pertanyaannya. Halo, Pak Arkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Diaullah Armi dari SPPG Cinta Barista Bersambung Jaya. Kebetulan perkenalkan juga di sini saya Ketua Komunitas Akuntansi SPPG seluruh Indonesia. Izin bertanya mengenai apakah ada video tutorial untuk mengisi sistem ini gitu kan, karena ini tuh kan hari libur ya, kebetulan hari Minggu tuh kita ada yang memang tidak seluruhnya dari dapur seperti itu. Mungkinkah ada nanti video tutorialnya gitu seperti itu? Atau saya ingin ada dong gitu kan dari pihak PGN sana yang bisa menjadi narasumber. Mungkin kan waktunya memang benar-benar singkat sekali gitu. Jadi kita tuh tidak bisa lantas sampai sini saja gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang teman-teman komunitas di sini, teman-teman akuntansi di sini yang memang perlu ditanyakan gitu. Apakah kita bisa berkolaborasi antara komunitas saya dengan BGN pusat seperti itu? Terus mungkin sepertinya teman-teman juga di sini setuju kalau misalkan secara online ini mungkin pelatihannya tuh tidak efektif dan efisien. Apakah ada pelatihan secara offline di daerah masing-masing? Seperti itu contohnya saya di Kota Tasikmalaya. Apakah ada pelatihan offline di Kota Tasikmalaya seperti itu? Terus saya menekankan itu agar bisa berkolaborasi, apakah itu entah dari AI atau entah itu dari kaidah akuntansi gitu kan, sehingga kita bisa mencatat sesuai dengan PSAK, SAK yang ada seperti itu. Jangan sampai ahli gizi saja yang dia notabene-nya dari proporsional dari komunitas gizi gitu kan, dari Persagi, sedangkan sedangkan akuntansi ini tidak ada sangkut pautnya dengan IAI atau organisasi terkait kaidah akuntansi seperti itu. Contohnya di sini adanya debit kredit yang tidak sesuai, mungkin sedikit sepil peraturan itu sedikit melenceng seperti itu di kaidah akuntansi. Apakah bisa PGN ini prinsipnya sesuai dengan SAK dan PSAK yang berlaku seperti itu? Mungkin nanti pengen ada dong gitu narasumber yang bisa kita tanya-tanya gitu, soalnya waktu sesingkat ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang memang tidak terjawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Rapat Candento. Apakah dapat membantu untuk menjawab? Baik, terima kasih. Baik Pak Arkan, untuk informasinya tentu saja nanti tim kami akan menginformasikan untuk modul tutorialnya Pak dan videonya.
Nanti kami akan sebarkan untuk informasi tersebut. Lalu untuk rencana BIMTEK atau bimbingan teknis secara offline ini memang akan kami rencanakan. Namun agendanya kapan atau tanggal berapa ini saat ini mohon maaf belum kami dapat informasikan Pak. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan usahakan melakukan sosialisasi BIMTEK secara offline. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang lainnya maaf tadi sempat skip. Izin, izin masuk ke terkait narasumber dari PGN-nya gitu kan, yang bisa kita tanya-tanya gitu kan, soalnya kan di waktu sesingkat ini banyak pertanyaan teman-teman yang tidak bisa terjawab seperti itu. Baik, Bapak Arkan. Baik. Untuk narasumber di sini Bapak Arkan sudah masuk ke dalam grup chat WA kami, Pak. Ya. Jadi gimana ya? Belum ya. Baik, kalau begitu berarti Bapak Arkan bisa menghubungi ke helpdesk kami saja langsung. Kami siap membantu 24 jam, Pak Arkan. Ya, jadi untuk mungkin rekan-rekan bisa nanti saya akan chat ya untuk hotline service kami. Jadi Bapak akan bisa menghubungi kontak center kami atau helpdesk kami 24 jam bisa melalui WA, WhatsApp ya, atau web chat, atau lewat email, atau bisa menghubungi ke telepon 127 Sagi kami, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Baik, dan di sini untuk yang Mbak Erma masih ada di grup di Zoom. Untuk kendala akunnya, ternyata setelah saya lakukan pengecekan, ini untuk ejaan gmail.com-nya di belakangnya tidak menggunakan huruf M melainkan N, jadi ada typo di belakangnya. Mungkin bisa diajukan kepala SPPG-nya untuk melakukan pengkoreksian ke dalam sistemnya, Mbak. Seperti itu. Baik, ya, terima kasih. baik, mungkin Bapak atau Ibu kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Bapak atau Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kegiatan pendampingan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak atau Ibu selama kegiatan berlangsung. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung implementasi sistem di SPPG masing-masing. Izin, saya juga menginformasikan kepada Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan, kendala, atau informasi lanjutan untuk dapat menghubungi layanan helpdesk dan call center. Ada WhatsApp, lalu website dan web chat yang tersedia di resmi BGN, dan layanan email di halo@bgn.go.id sekaligus call center 127 atau Sagi 127. Sebelum menutup, saya izin sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli roti hangat dinikmati bersama. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya Melediani dari Pusdatin BGN, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
ini lagi yang nih, oke. Mandor iki lho, Ji. Oke, melarat dulu ya. Gong nyimpen rekaman piye? Engko ilang. Iya nyimpen. Saya tahu. Ndak hilang pindo.